Pada akhir Juli 2025, Jakarta diguncang oleh sebuah laporan mengejutkan yang segera mendominasi berita utama dan percakapan di seluruh negeri. Kota yang sudah ramai dengan kehidupan dan energi ini, tiba-tiba menemukan dirinya di tengah misteri yang mengancam akan mengguncang fondasi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Bribtu-F, seorang anggota Densus 88 anti-teror yang berdedikasi, diduga telah diculik dalam keadaan misterius. Dikenal karena komitmen dan keberaniannya, Bribtu-F bukan sembarang petugas. Ia adalah bagian dari unit yang bertugas melindungi Indonesia dari ancaman terbesar. Ini bukan kejahatan acak. Ini adalah serangan langsung dan terencana terhadap seorang petugas keamanan negara yang dilaporkan diatur oleh seorang pengusaha kuat dengan koneksi mendalam. Implikasinya sangat mengejutkan, menunjukkan bahwa bahkan mereka yang bersumpah untuk melindungi negara bisa menjadi target pengaruh dan perebutan kekuasaan. Insiden ini menimbulkan gelombang kejutan di kalangan publik, memunculkan pertanyaan mendesak tentang keamanan, bahkan agen penegak hukum yang paling terlindungi sekalipun. Orang-orang di seluruh Jakarta dan sekitarnya menyaksikan dengan cemas saat cerita itu terungkap. Rasa aman mereka terguncang. Densus 88 adalah garda terdepan Indonesia dalam melawan terorisme. Unit yang terkenal karena disiplin dan efektivitasnya. Penculikan salah satu anggotanya bukan hanya tragedi pribadi. Itu adalah tantangan berani terhadap otoritas negara dan penghinaan langsung terhadap perjuangan bangsa melawan teror. Kasus ini dengan cepat menjadi perhatian nasional, dengan publik dan media menuntut jawaban. Media berita berebut untuk mendapatkan informasi terbaru, sementara media sosial ramai dengan spekulasi dan seruan untuk tindakan cepat dari pihak berwenang. Hilangnya Bribtu-F bukan lagi sekadar kasus orang hilang, itu telah berkembang menjadi ujian komitmen bangsa terhadap keadilan, transparansi, dan perlindungan bagi mereka yang bertugas di garis depan. Saat pencarian Bribtu-F semakin intensif, itu menjadi simbol perjuangan untuk akuntabilitas dan supremasi hukum. Seluruh negeri menyaksikan, berharap mendapatkan jawaban, dan menunggu untuk melihat apakah keadilan benar-benar akan ditegakkan dalam menghadapi kejahatan yang begitu berani dan meresahkan. Bribtu-F lebih dari sekadar nama, ia melambangkan keberanian dan dedikasi pasukan polisi elit Indonesia. Kisahnya bukan hanya tentang seorang pria, tetapi tentang petugas yang tak terhitung jumlahnya, yang mempertaruhkan hidup mereka setiap hari untuk menjaga negara tetap aman. Ia telah menjadi simbol perjuangan Indonesia melawan teror, mewujudkan semangat ketahanan dan pengorbanan yang mendefinisikan komunitas penegak hukum negara. Sebagai petugas intelijen Densus 88, Bribtu-F dilatih khusus untuk operasi berisiko tinggi dan rahasia. Misi yang tidak hanya membutuhkan keterampilan dan disiplin, tetapi juga keberanian baja dan kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada negaranya. Ia sering bekerja dalam bayang-bayang, mengumpulkan informasi dan melacak tersangka berbahaya, semua untuk melindungi keamanan nasional Indonesia dari ancaman yang sebagian besar orang tidak pernah lihat. Pada hari hilangnya, Bribtu-F sedang bertugas aktif, melakukan operasi pengawasan penting sebagai bagian dari penyelidikan resmi terhadap sel teror yang dicurigai. Penculikan mendadaknya bukan hanya serangan pribadi, itu mengirimkan gelombang kejutan melalui kepolisian dan negara, menimbulkan pertanyaan mendesak tentang keselamatan mereka yang bertugas. Itu adalah serangan terhadap institusi yang ia wakili. Tantangan langsung terhadap otoritas dan keamanan lembaga penegak hukum Indonesia. Fakta bahwa seorang agen yang sangat terlatih seperti Bribtu-F bisa dikalahkan dan diculik, menunjukkan bahwa para pelaku tidak hanya bertekad, tetapi juga sangat terorganisir, memiliki sumber daya yang baik, dan mungkin terhubung dengan jaringan kriminal atau ekstremis yang lebih besar. Kasus Bribtu-F menyoroti bahaya ekstrem yang dihadapi oleh mereka yang membela negara, mengingatkan kita bahwa setiap operasi membawa risiko nyata, dan bahwa garis antara keselamatan dan kekacauan seringkali sangat tipis. Taruhannya sangat tinggi ketika salah satu individu pemberani ini menjadi sasaran, karena itu mengancam tidak hanya satu nyawa, tetapi moral dan efektivitas seluruh pasukan. Hilangnya dia adalah pengingat yang jelas. Tidak ada yang kebal, dan bahaya selalu ada bagi mereka yang memilih untuk mengabdi. Serangan terhadap penegak hukum mengancam sendi keamanan negara, menjelaskan bahwa perjuangan untuk melindungi Indonesia terus berlanjut.
dan bahwa pengorbanan petugas seperti Brip2F tidak boleh dilupakan. Kronologi kasus luar biasa ini dimulai pada 25 Juli 2025, tanggal yang segera terukir dalam benak aparat penegak hukum dan masyarakat. Pada hari itu, Brip2F, seorang petugas Densus 98, ditugaskan untuk melakukan pengawasan di dekat Hotel Borobudur yang terkenal di Jakarta Pusat, lokasi yang sering ramai dengan aktivitas dan sering dikunjungi oleh tamu-tamu penting. Di lingkungan perkotaan yang sibuk ini, yang dipenuhi dengan pergerakan kendaraan dan pejalan kaki yang tiada henti, Brip2F dilaporkan membuntuti seorang subjek sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung, berbaur dengan keramaian untuk menghindari deteksi. Tiba-tiba, situasi berubah drastis. Brip2F dicegat oleh sekelompok pria tak dikenal yang bertindak dengan presisi dan wewenang yang jelas, secara paksa membawanya pergi di siang bolong. Penculikan itu dilakukan begitu cepat, sehingga orang yang lewat hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Operasi itu cepat dan sangat terkoordinasi, mengubah pemburu menjadi yang diburu dalam hitungan detik. Jelas bahwa ini bukan tindakan acak, melainkan manuver yang direncanakan dengan cermat oleh individu-individu dengan agenda tertentu. Menurut laporan, Brip2F kemudian dibawa ke lokasi yang tidak disebutkan. Di sana, dia diduga mengalami penganiayaan dan interogasi intens, menimbulkan pertanyaan mendesak tentang informasi apa yang dicari oleh para penculiknya dan siapa yang mungkin berada di balik operasi tersebut. Penculikan itu memicu alarm segera di dalam Densus 88, Unit Anti-Teror Elit Indonesia. Perwira senior meluncurkan protokol internal yang mendesak, memobilisasi tim untuk melacak petunjuk dan mengamankan personel mereka. Cepat menjadi jelas bagi semua yang terlibat bahwa ini bukan penghilangan biasa. Sebaliknya, ini merupakan pelanggaran keamanan yang serius, dengan implikasi potensial untuk penyelidikan yang sedang berlangsung dan keamanan nasional. Saat berita insiden itu menyebar, kasus tersebut meningkat dengan cepat, menarik perhatian nasional. Media berbondong-bondong ke markas polisi, dan lembaga penegak hukum berada di bawah pengawasan publik dan politik yang intens. Peristiwa mengejutkan hari itu memicu reaksi berantai, menantang integritas sistem peradilan Indonesia, dan menimbulkan pertanyaan sulit tentang akuntabilitas, keamanan, dan supremasi hukum. Di tengah kasus ini adalah FYH, seorang pengusaha Jakarta terkemuka, bukan penjahat berdasarkan reputasi, tapi kini diduga menjadi dalang di balik penculikan. Keterlibatannya menimbulkan pertanyaan yang mengganggu tentang jangkauan kekuasaan pribadi dan potensi penyalahgunaan oleh para elit. Penyelidik menduga pengawasan Brip2F mengancam kepentingan FYH, mendorong respons yang nekat dan ilegal. Dokumen hukum secara resmi menunjuk FYH sebagai tersangka utama, mengubah kasus dari rumor menjadi penyelidikan formal. Pengaduan yang diajukan oleh seorang individu yang diidentifikasi sebagai IA menggerakkan proses hukum. Status dan sumber daya FYH menjadikan ini ujian penting bagi penegakan hukum. Bisakah mereka meminta pertanggungjawaban orang-orang berkuasa? Hasilnya akan memberi sinyal apakah sistem peradilan Indonesia benar-benar memperlakukan semua warga negara secara setara. 3 hari setelah kejadian, polisi meningkatkan kasus ini ke penyelidikan penuh, dengan mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP. Dokumen ini menandai dimulainya secara resmi proses pidana, dengan menyebut FYH sebagai tersangka dan mengutip tuduhan penculikan, penyerangan, dan menghalangi tugas. SPDP dikirim ke kantor kejaksaan untuk memastikan pengawasan dan transparansi. Langkah prosedural ini menunjukkan bahwa pihak berwenang menangani kasus ini dengan serius, setidaknya di atas kertas. Namun, penerbitan SPDP hanyalah permulaan. Tantangan sebenarnya adalah mengumpulkan bukti, menemukan Brip2F, dan melakukan penangkapan. Masyarakat mengawasi untuk melihat apakah penyelidikan akan terus maju atau terhenti di bawah tekanan. Perjalanan hukum sedang berlangsung, tetapi hasilnya masih belum pasti. Langkah selanjutnya akan menentukan apakah keadilan benar-benar dapat dicapai. Saat penyelidikan dimulai, Indonesia Police Watch (IPWI) muncul sebagai pembela keadilan yang vokal. Ketua IPWI, Sugeng Teguh Santoso, mengecam penculikan itu sebagai serangan biadab terhadap penegakan hukum dan aturan hukum. Intervensi IPWI mengubah kasus ini menjadi ancaman bagi seluruh sistem peradilan, bukan hanya seorang petugas.
Organisasi ini menuntut penangkapan segera FYH, menantang pihak berwenang untuk bertindak tegas tanpa memandang statusnya. Tekanan publik IPW membuat kasus ini tetap menjadi sorotan, memastikan tidak bisa ditutup-tutupi begitu saja. Peran masyarakat sipil sangat penting, mengingatkan para pejabat bahwa publik menuntut transparansi dan akuntabilitas. Mata bangsa dan para pengawasnya tertuju pada hasilnya. Kasus ini dengan cepat menjadi pusat perhatian publik, mendominasi percakapan dan media sosial. Masyarakat menuntut transparansi dari polisi, menginginkan informasi terbaru tentang penyelidikan dan kondisi Brip2F. Namun, pihak berwenang justru memilih diam, memicu rumor dan ketidakpercayaan. Kurangnya informasi menciptakan kekosongan yang diisi oleh spekulasi dan teori konspirasi. Tuntutan publik sederhana, tunjukkan bahwa kasus ini ditangani dengan kompeten dan terbuka. Tekanan ini menjadi pengawas yang kuat bagi sistem peradilan, menjelaskan bahwa kelambanan atau kerahasiaan tidak akan ditoleransi. Seruan itu bulat, temukan Brip2F, tangkap pelakunya, dan tegakkan keadilan. Pada pertengahan Agustus, 3 minggu setelah penculikan, 2 pertanyaan penting masih belum terjawab. Di mana Brip2F, dan mengapa FYH belum ditangkap? Tidak ada kabar resmi mengenai nasib Brip2F. Tidak ada konfirmasi penyelamatan atau bahkan kondisinya. Sementara itu, meskipun namanya disebut dalam SPDP, FYH tetap bebas dan belum dipanggil untuk diinterogasi. Kelambanan ini sangat kontras dengan penangkapan cepat yang terlihat dalam kasus lain, menimbulkan kekhawatiran tentang standar ganda. Keheningan dari pihak berwenang membuat publik frustrasi dan curiga. Penyelidikan tampaknya terhenti, tanpa kemajuan yang terlihat dan tanpa pembaruan dari polisi. Kurangnya jawaban tidak dapat diterima oleh banyak orang, memicu seruan untuk terobosan. Bangsa ini menunggu, menuntut tindakan dan akuntabilitas. Kasus Brip2F adalah ujian penting bagi penegakan hukum di Indonesia. Ini menantang prinsip persamaan di depan hukum. Apakah sistem peradilan akan memperlakukan tersangka yang berkuasa seperti warga negara lainnya? Hasilnya akan memperkuat atau mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Kasus ini juga menguji kemampuan negara untuk melindungi petugasnya sendiri dari kekuasaan pribadi dan intimidasi. Transparansi sangat penting. Keheningan hanya akan menimbulkan kecurigaan dan melemahkan kepercayaan pada sistem. Bagaimana pihak berwenang menangani kasus ini akan membentuk masa depan reformasi hukum dan akuntabilitas di Indonesia. Resolusi yang adil akan memperkuat supremasi hukum. Kegagalan akan menandakan impunitas bagi yang berkuasa. Bangsa ini sedang mengawasi, menunggu keadilan, dan bukti bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum.